Halo, ini saya akan menjelaskan tentang tenses dalam bentuk simple atau tenses dalam bentuk yang tidak terlalu rumit ya. Jadi tenses dasar di sini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu past, masa lampau, present, saat ini, dan future, akan datang. Jadi di dalam bahasa Inggris mereka kalimatnya tidak perlu harus punya keterangan waktu. Cukup dari subjek dan kata kerja sudah bisa diketahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Beda dengan bahasa Indonesia, di mana kalimat-kalimatnya harus dilengkapi dengan keterangan waktu untuk menandai kapan terjadinya. Namun di dalam bahasa Inggris, mereka seringkali tidak melengkapi dengan keterangan waktu karena sudah cukup diketahui dari kata kerjanya, kapan terjadi peristiwa tersebut. Kali ini saya akan jelaskan di konsep past. Jadi past itu untuk kalimat positifnya, susunannya adalah subjek, kemudian kata kerja kedua. Untuk kata kerja kedua ini ada di irregular verb dan regular verb. Jadi kata kerja itu dibagi menjadi irregular dan regular verb. Irregular itu apa? Kata kerja tak beraturan, di mana setiap kata akan memiliki perubahan huruf dan pengucapan. Kalau di dalam kamus, kalian bisa mengetahuinya dari daftar irregular verb. Jadi biasanya untuk kamus yang baik ditampilkan perubahan irregular verbnya. Contoh misalkan beat, menggigit, menjadi beat. Kemudian kata kerja ketiganya beaten. Ini kata kerja kedua, ini kata kerja ketiga. Misalnya come. Come bentuk pertama, kata kerja pertama, kata kerja keduanya came, kemudian come. Seperti itu. Bisa kalian cari sendiri di kamus ataupun di internet. Ya, kemudian saya lanjutkan di sini. Kalau untuk irregular verb atau kata kerja tak beraturan bisa dilihat di daftar tersebut, atau untuk regular verb kita hanya tinggal menambahi akhiran ed. Jadi kata-kata yang tidak masuk ke dalam daftar irregular, kata tak beraturan, itu adalah kata-kata regular verb, di mana kita hanya menambahi akhirannya ed untuk perubahan verb kedua. Kemudian contohnya, saya beri contoh untuk he wrote. Nah, seperti ini. Ini wrote masuk ke dalam irregular verb. Masuk ke dalam irregular verb. Wrote. Jadi saya tidak perlu menambahkan ed. Kemudian jika saya menggantinya he study. Nah, ini masuk ke dalam regular verb. Jadi saya harus menambahkan ed di belakangnya, seperti itu. Kemudian untuk present atau peristiwa saat ini, susunannya adalah subjek, kata kerja ke-1 dengan akhiran s atau es jika subjeknya tunggal. Misal, he writes. Seperti ini, dia menulis. Kenapa dengan akhiran es atau s? Karena he adalah subjek tunggal. Namun jika they, saya tulisnya write. They write. Mereka menulis tanpa akhiran s atau es, karena they adalah lebih dari 1. Kemudian future. Future itu untuk peristiwa yang akan datang. Jadi dalam susunan positifnya, future itu adalah subjek, will atau shall, kemudian kata kerja ke-1. Di mana will ini lebih sering digunakan karena dia lebih formal daripada shall. Jadi seharusnya will itu ayu, they, we. Untuk shall itu he, she, it subjeknya.
Namun seringkali will itu dipakai karena dia lebih formal. Jadi he'll gitu. He will. Jadi he'll seperti itu. Nah, saya contohkan he will. Ini seperti ini disingkatnya he'll write. Nah, ini tidak perlu ditambah es. Kenapa? Karena sudah ada will di sini. He'll write. Seperti itu. They write. Seperti ini. They'll write. Biasanya selalu disingkat untuk pengucapannya. Nah, setelah itu saya akan jelaskan bagaimana jika menyusun kalimat negatif untuk masing-masingnya. Kalimat negatif yang di masa lampau biasanya karena dia tidak memiliki to be, ya, di sini tidak ada to be, sedangkan kalimat negatif itu ada kata not atau tidak. Tidak harus menggunakan to be. Not-nya harus menggunakan to be. Maka kita meminta kata kerja bantu yaitu did untuk masa lampau. Did not. Kemudian karena dia sudah menggunakan did, maka kata kerja harus kembali ke bentuk awal. Jadi penggunaan did, kata kerjanya tidak boleh diikuti bentuk selain kata kerja dasar. Jadi kembali ke verb ke-1. Contoh yang saya pakai lagi seperti di atas untuk memudahkan membedakannya. He didn't write. He didn't write. Tidak boleh dikasih akhiran ed, tidak boleh dikasih akhiran s, tidak boleh dikasih akhiran ing kalau kita menggunakan did. Ya, jadi kembali ke bentuk pertama. Kemudian kalau dia present, bentuk negatif, karena di sini present juga tidak menggunakan to be, maka di sini kita menggunakan to be bantu juga, subject do atau does not. Kemudian diakhiri kata kerjanya verb ke-1 tanpa akhiran s. Contohnya he, kalau he ini untuk he does not write gitu. Jadi penggunaan do itu untuk I, you, they, we atau subjek plural atau subjek jamak. Untuk does, jika subjeknya he, she, it. Nah, seperti itu. He doesn't write. Kalau they, ya they do not atau they don't write. Seperti itu. Sudah cukup dipahami. Kemudian future. Future itu negatifnya adalah subjek, kemudian will, not, kata kerja ke-1. Jadi hampir sama seperti yang di positif, tinggal tambah not. Contohnya ya he'll not write. He will not write. Gitu. Dia tidak menulis. Dia tidak akan menulis. They juga sama. They will not write. Seperti itu. Nah, untuk interrogatif atau bertanya, kalimat tanya itu juga menggunakan to be bantu, di mana did ini masih tetap dipakai, cuma letaknya jadi di depan. Did gitu. Kemudian subjek, kemudian kata kerja ke-1 seperti ini, dan interrogative mark, tanda tanya. Contohnya seperti apa? Saya gunakan kata yang sama. Did he write? Apakah dia menulis gitu.
Kemudian bertanya untuk present juga hampir sama, do atau does. Kemudian subjek, lalu kata kerja ke-1. Does he write? Gitu. Ya, setelah itu future. Future juga sama untuk interrogatifnya. Will diletakkan di depan. Will, subject, verb ke-1. Tanda tanya. Will he write? Seperti ini. Nah, kapan kita menggunakan kelompok lampau? Kalau peristiwanya terjadi di masa lampau dan sekarang sudah tidak lagi. Jadi dia hanya sekedar menceritakan peristiwa yang sudah dilewati, diulang untuk dibicarakan. Jadi lampau sudah selesai sama sekali. Jadi peristiwa yang diucapkan sudah tidak dilakukan lagi. Berbeda dengan present. Present ini untuk peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat ini atau yang saat ini masih dilakukan. Biasanya untuk peristiwa yang kebiasaan, terus-menerus seperti itu, mulai kemarin, sekarang, atau besok akan seperti itu menggunakan kelompok present. Jadi kebiasaan yang berulang menggunakan present. Kemudian future itu akan datang. Jadi untuk kelompok kalimat-kalimat atau peristiwa-peristiwa yang belum pernah dilakukan atau baru rencana akan dilakukan, itu menggunakan future. Jadi peristiwa yang di sini, kata kerja yang disebut write, menulis, ini belum dilakukan kalau kita menggunakan susunan future atau kata will. Sama sekali belum dilakukan dan masih dalam rencana, seperti itu. Dari penjelasan saya ini, silahkan kerjakan soal yang saya berikan dengan semuanya harus dijawab. Kemudian akan saya nilai. Terima kasih. Silakan kalau yang belum jelas boleh WA saya.